Oke, untuk acara pada pagi hari ini mungkin kita mulai aja sambil nunggu yang lain. Jadi di pagi hari ini saya diminta oleh tim Mas Isan untuk mengisi pembelajaran kami ya mengenai di sini quality function deployment for industrial engineering, di mana kita tahu mungkin sebagian pada tahu ya, terutama dari teknik industri, dari mesin dan lain-lain. QFD ini merupakan salah satu metode untuk mengembangkan produk yang sudah ada. Jadi teman-teman udah membuat atau merancang produk agar tetap tren, agar tidak kalah dengan kompetitor lain. Teman-teman bisa menggunakan metode QFD ini gitu. Oke, sebelumnya mungkin udah pada tahu ya, saya Rizky, koordinator dari magang bersertifikat di Bisaya Academy. Oke, untuk sesinya kita langsung mulai ya supaya stabil. Ya bisik ya, yang di luar sudah terlihat ya ininya, share screen-nya. Oke, jadi QFD seperti yang saya tadi jelaskan ya, salah satu metode untuk mengembangkan produk yang sudah ada agar tetap tren atau bisa berbicara banyak di pasaran, tidak kalah saing dengan produk lain yang dihasilkan oleh kompetitor. Sebelum kita bahas QFD, kita harus bahas dulu mengenai induknya mungkin di bidang desain engineering. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang udah tahu engineering design itu apa mungkin? Silakan kalau ada yang tahu, boleh. Menurut teman-teman aja gitu. Boleh via public chat atau via ya, menurut teman-teman gitu. Apa sih desain engineering itu? Ini ada yang menjawab, kita bahas bareng-bareng aja. Nah, jadi untuk engineering design itu sendiri merupakan sebuah formulasi atau rencana atau rancangan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi tujuannya dari desain engineering ini memenuhi kebutuhan manusia, baik itu dari segi teknologi, produk, dan lain-lain. Dan untuk memenuhinya ini dari ruang baik dari ruang fungsional atau tidak terlihat atau disebut juga imajiner, kepada ruang fisik yang terlihat yang bisa diraba atau dirasa gitu, dari mulai rancangan ide dapat dibilang fungsional ke imajiner gitu yang bisa diraba, jadi dari perancangan ke produk gitu, untuk memenuhi tujuan-tujuan akhir perancang secara spesifik atau objektif. Jadi itu untuk definisi dari desain engineering sendiri, rancangan atau ide yang direalisasikan ke ruang fisik untuk bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat umum. Nah, di mana proses desain engineering ini sangat penting sekali teman-teman, sangat penting sekali. Jika misal teman-teman merancang sesuatu dengan tidak baik atau tidak benar, maka produk tersebut akan gagal nantinya. Produk tersebut akan gagal dan membahayakan banyak pihak, dalam hal ini masyarakat. Contohnya seperti ini.
2016 di Manhattan, Amerika. Pada saat angin kencang, kren ini oleh pabrikannya tidak boleh memiliki sudut boom kurang dari 75 derajat. Akan tetapi operator kren tersebut menurunkan boom di bawah level tersebut, sehingga kren tersebut jatuh dan menewaskan satu orang serta melukai beberapa orang lainnya. Faktor penyebab lainnya yang dapat menyebabkan kren gagal ini disebabkan oleh ketika perancangan di perhitungan berat, beban dan lain-lainnya ada yang terlewat mungkin atau ada yang kurang, maka menyebabkan si kren ini menjadi ini patah. Nah, jadi dapat dilihat ya oleh teman-teman. Jadi ketika merancang itu teman-teman baik dari program magang atau ICB, jadi nggak bisa sembarangan dalam merancang, itu harus diperhitungkan. Nah, setelah mendapat sebuah rancangan, misalnya nih teman-teman berhasil merancang sebuah produknya lalu dipasarkan. Nah, tantangan selanjutnya yang harus dihadapi oleh teman-teman itu adalah bagaimana mempertahankan produk itu agar bisa terus laku di pasaran gitu, agar bisa mengalahkan produk kompetitor lainnya. Nah, teman-teman salah satu caranya di sini bisa melakukan metode dengan QFD, atau di sini ada penjelasan, ini ya detailnya. Nah, merupakan pendekatan sistematis berdasarkan desain dengan memperhatikan keinginan konsumen. Jadi pada QFD ini nanti keinginan si customer itu kita terjemahkan menjadi bahasa teknik gitu, atau disebutnya customer requirement, technical requirement gitu. Jadi ya seperti kita cari tahu ketika produk kita sudah di pasaran, kalau misalnya responnya bagus, ya pasti ada kekurangan juga ya setiap produk itu. Nah, kita cari tahu ke masyarakat apa sih yang harus dievaluasi dari produk kita, walaupun kita yakin si produk kita itu bagus gitu. Tentunya harus ada feedback dari masyarakat. Nah, metode QFD ini bisa menjadi salah satu solusi. Nah, isinya apa aja dalam QFD itu? Nah, dalam QFD itu kita harus membuat sebuah semacam survei yang nantinya itu akan diolah menjadi HOQ atau House of Quality, untuk menerjemahkan jawaban apa dari customer, maksudnya apa yang diinginkan oleh customer menjadi jawaban gitu dari produsen, dalam hal ini kita gitu. Yang diinginkan konsumen bisa diterjemahkan menjadi ya keinginannya kabul gitu. Harusnya gimana sih untuk QFD ini? Lihat di sini prosesnya. Nah, ini saya mengambil dari buku dari Baker and Associate. Jadi ini step-step membuat House of Quality. Nah, ini bagian QFD gitu. Oke, di sini ada lumayan banyak stepnya. Ya. Nah, yang pertama ini kita bisa rancang dulu House of Quality-nya. Nah, umumnya seperti ini gitu. Nah, kita misal produknya ini climbing fairness, kita membuat produk climbing fairness, atau yang buat bergelantung tuh yang dari Flying Fox. Nah, ini produk kita gimana sih bentuk wise belt-nya, terus gimana sih bentuk tie-in lock, backless dan lain-lainnya. Nah, kita pertama bandingin dulu sama yang kompetitor bahannya pakai apa gitu, ininya gimana, itu kita bandingkan. Nah, setelah kita bandingkan dengan kompetitor, nah kita sekarang
targetnya itu dengan si customernya langsung atau yang produk kita. Kan misalnya kita udah ada produk nih, nah ketika kita menjual produk pasti si customer itu mengisi data-data yang harus diisi, misalnya form pembelian dan lain-lain. Nah itu kan kita punya data, bank data ya. Nah bank data itu yang kita gunakan untuk supaya nanti mungkin di sana ada telepon, ada email dan lain-lain gitu. Nanti kita bisa membuat sebuah form untuk formulir untuk survei, lalu kita bagikan atau kita blast di data-data customer tersebut. Jadi jangan jauh-jauh dulu kita dari yang kita yang pernah membeli produk kita aja dulu gitu. Gimana sih tanggapannya mengenai produk kita gitu, dari sisi usability-nya, dari performanya gimana, dari sisi kenyamanannya, apakah mudah untuk dipakai, apakah nyaman gitu, apakah aman gitu. Nah itu kita perlu buat survei seperti itu. Selanjutnya, slide kedua adalah laboratory requirement. Kita dengan melakukan survei, kita akan mengetahui apa sih yang diinginkan oleh customer itu gimana gitu dari produk kita. Selanjutnya, setelah didapatkan hasil kuesioner atau survei, kita buatlah si tabel yang namanya ini tabel importance rating. Kita olah si data yang tadi ke dalam tabel customer dengan skala misalkan 1 sampai dengan 5. Apakah mudah dipakai si tadi siapa findingnya, 2 atau kalau mudah 5 ini gitu, 2 1. Lalu langkah keempat adalah membandingkan gitu si produk kita dengan produk lainnya. Jadi ketika ini kuncinya di awal sih. Jadi ketika kita buat survei, jangan cuma hanya dicantumkan produk kita saja, tapi cantumkan juga produk kompetitor. Misalnya di claim gitu, yang tadi dimasukkan di form itu, misalnya merek apa, Tiger atau apa gitu. Apakah Anda mengenal produk ini gitu? Apakah pernah membeli produk ini? Bagaimana perbedaannya dengan produk yang kami buat misalnya gitu. Nah nanti dibandingkan hasilnya kan didapat ya dari tadi hasil kuesioner atau survei itu kita bandingkan dengan kompetitor ini, sama dibuat tabel juga ini seperti ini customer rate. Setelah semuanya didapat, lalu kita coba terjemahkan atau simpulkan gimana sih si keinginan customer ini. Kemudian keinginan customernya sudah diketahui, lalu ini kita sampaikan kepada engineer kita. Jadi kan tadi udah didapat ya hasilnya, terus diolah sama tim R&D, Research and Development. Nah, ternyata produk kita laku di pasaran nih, tapi punya kelemahan, atau ternyata produk kita bagus, tetapi seiring perkembangan zaman ini akan kalah dengan produk lainnya. Nah, itu disimpulkan oleh tim R&D, nanti ada timnya ya. Nah, nanti dari R&D diteruskan kepada perancang atau ke engineer-nya. Nah, kita tuh harus disampaikan gitu keinginannya dari customer gini. Jadi mungkin bisa ditambahkan fitur apa gitu. Mungkin bahan dari klanjinnya diganti atau diperbaiki mungkin gitu. Nah setelah itu kita step ke-6-nya direction of improvement, improvisasi dari si hasil yang tadi risetnya kan tadi di R&D, terus diteruskan ke engineer, terus oleh di tim engineer diperbaiki, dan lanjut lagi ke step selanjutnya, dibuat relationship matrix.
di mana relationship matrix ini setelah kita perbaiki gitu produknya, kemudian kita uji coba pasar misalnya, uji coba pasar, kita jual misalnya, tapi dalam satuan atau jumlah terbatas gitu, atau kita misalnya kasih aja, jangan dijual, kasih lah ke yang udah pernah beli produk kita. Jadi kita ini silakan gimana gitu hasilnya, apakah memuaskan atau tidak. Nah, gitu. Kemudian setelah itu kita dapatkan hasil lagi kan, kemudian kita olah lagi datanya, kita olah lagi maunya gimana gitu, intinya dari customer. Kemudian kita buat kesimpulannya gitu, kesimpulannya dari produk yang sudah kita perbaharui dengan produk kompetitor yang mungkin lebih bagus ya. Terus dibuatkan tabelnya seperti ini. Kemudian setelah kita yakin tuh si produk kita ini udah bisa bertahan dalam beberapa tahun ke depan, selanjutnya kita tentunya tidak ingin stuck di situ dong. Kita tidak ingin produk kita pasarnya hanya laku di situ saja. Nah, setelah kita melakukan survei, melakukan kesimpulan melalui tabel-tabel gitu, kemudian kita buat target value barunya, target pemasaran barunya. Misal kita menguasai penjualan di Bandung gitu. Nah, di Makassar kita belum ada, tetapi setelah evaluasi di Bandung kita yakin gitu udah memperbaiki produk kita, meningkatkan kualitas produk kita targetkan di daerah lain, di Makassar misalnya. Nah, kemudian masih ya ini sekitar survei juga sih, banyaknya survei kalau KFD itu. Setelah kita coba targeting, kita coba pasarkan di daerah lain, kita ini lagi olah lagi datanya tuh, apakah di sana produknya laku atau enggak gitu. Jadi kuncinya di KFD ini kita banyak melakukan survei dan pendekatan kepada customer kita gitu. Nah, ini yang akhirnya dia didapatkanlah hasil dari keinginan si customer tuh mau gimana, sehingga produk kita yang sudah kita pasarkan bisa bertahan atau bisa laku terus di pasaran. Ya, sebagai contoh ya kan kita misalnya smartphone misal Redmi, kan awalnya itu Redmi 1 dulu ya, mereka melakukan KFD, masyarakat tuh maunya gimana, akhirnya muncul Redmi 2, Redmi 3, hingga akhirnya sekarang udah berapa saya nggak tahu. Nah itu untuk prosesnya sendiri terkait KFD ya. Nah, jadi intinya gitu pada kesimpulannya, selain merancang gitu, si seorang engineer itu selain merancang, tapi harus bisa juga atau menguasai juga dalam segi bisnisnya, harus bisa memprediksikan yang produk yang dia buat lalu dia jual gimana ke depannya, apakah hanya akan laku 1-2 tahun saja atau ingin lebih. Nah, itu juga perlu dirancang gitu. Jadi tidak hanya merancang di tekniknya saja, kekuatan dan lain-lain, tapi harus bisa prediksi di bisnisnya juga gitu. Nah, mungkin gitu aja ya untuk sesi diskusi mungkin ya, pelajaran tamu di pagi hari ini. Ya, kita masuk sesi diskusi aja ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, boleh ya, mengenai KFD atau mengenai merancang desain engineering lainnya, silakan. Boleh via chat atau on mic, silakan.
silakan jika ada yang mau bertanya atau mau diskusi gitu. Boleh mengenai apa saja, tidak harus KFB, hanya desain, hanya bisnis atau lain-lain. Pada ini kayaknya pada tidur dan apa tadi. Oke, kalau misal nggak ada yang mau diskusikan atau ditanyakan, paling gitu aja mengenai diskusi atau sharing mengenai KFD. Jadi kesimpulannya ya, jadi sebagai seorang perencana atau perancang, tidak boleh hanya memikirkan aspek saja, tapi harus bisa memikirkan bagaimana proses bisnisnya. Karena kan teman-teman nggak mau gitu selamanya jadi engineer gitu, selamanya jadi pekerja. Pasti ingin ini kan, ingin peningkatan kualitas hidup misalnya, ingin buka perusahaan sendiri. Jadi harus tahu gitu prosesnya. Nah paling gitu aja sih, kalau misal nggak ada yang mau didiskusikan ya, nggak ada yang ditanyakan, tapi kalau ada nanti via WA aja langsung saya. Oke, terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.